plasma konvalesen itu apa sih, atau terapi plasma konvalesen? Jadi ini adalah prinsipnya, gambar yang merah ini, orang yang merah sebelah kiri banget itu. Sebelum nonton, klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Donor darah itu keren. Donor darah gaya hidupku. Donor darah asik tau. Donor darah selamatkan jiwa. Kalau donornya rutin bisa bikin kita sehat. Donor darah itu sedekah. Mari donor sekarang. Dondong yuk. Dondong. Donor dong. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini bersama channel Om Dokter di acara berinteraksi asik berisik. Ya, kali ini kita akan membahas ya tentang plasma konvalesens ya bersama Dr. Arif Adi Saputro, MPOMed yang sebagai Kepala Unit Donor Darah PMI Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Baik, tidak perlu berlama-lama, mari kita langsung saja sapa Dr. Arif Adi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dr. Arif, di sini kita ketemu lagi ya di acara berisik ini ya di channel Om Dokter. Ya, kali ini kita membahas tentang plasma konvalesens ini ya, bahasanya ya. Ya, ini di sini kan masih ada hubungannya dengan COVID-19 ya. Apakah ini nanti kita dengarkan ya dari Dr. Arif, apakah nanti ini bisa digunakan untuk mengatasi, salah satu cara mengatasi COVID-19 ya, begitu ya. Nanti kita tanyakan juga apa penjelasannya, kita lihat dulu apakah ini ilmiah, nah sudah terbukti ilmiah, atau hanya apa bisa dikatakan berita tidak benar seperti yang saat ini sedang ini ya, penemuan herbal yang diakui dan segala macam yang sekarang malah masuk ke ranah kepolisian. Nah, seperti itu ya. Apakah plasma konvalesen ini juga nanti temuannya Dr. Arif atau bagaimana ini, atau dari yang lain gitu. Baik, Dr. Arif ini sehat-sehat hari ini. Alhamdulillah, insyaallah sehat selalu lah. Ya, ini ya. Ya, saya beberapa waktu lalu habis donor juga ini, alhamdulillah. Untuk golongan darah B di area saya ini masih statusnya aman ya. Untuk berbagai kebutuhan gitu ya. Ya, baik, kita langsung saja berarti ya. Langsung share screen dari saya ya. Silakan, sudah mulai tampak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, sahabat berisik, Om Dokter, kita kembali lagi ya. Mungkin kita bincang-bincang sedikit. Kali ini menurut saya nih yang kita bahas kali ini sedang hangat-hangatnya lah untuk sebagai bisa sebagai salah satu pilihan terapi, tambahan terapi dalam COVID-19. Jadi yang akan kita bahas adalah tentang plasma konvalesen. Mungkin bisa dilanjut. Oke. Nah, ini pengantar saja. Jadi secara epidemiologis bahwa COVID-19 SARS-CoV-2 ini masih menjadi pandemi untuk saat ini. Gitu. Angkanya juga semakin meningkat. Ini data yang agak kemarin ya, sekitar di atas 10 jutaan, bahkan di Indonesia sudah memasuki angka 80.000 sekian. Dan belum ada terapi yang spesifik yang untuk mengatasi daripada pandemi COVID-19 ini. Lanjut. Nah, ini mungkin dari
indikasi dulu ya, kita langsung ke indikasi. Jadi ada salah satu pilihan terapi yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ketika belum ada terapi spesifik, dicobalah plasma konvalesen ini. Jadi plasma konvalesen ini juga bukan barang baru, bukan temuan saya juga, gitu. Jadi sebenarnya ini sudah pernah digunakan lama, mungkin pada saat MERS seperti itu, virus H1N1, H5N1 pada tahun 2000-an sekian itu juga sudah pernah dicobakan. Dan ini pun saat ini karena adanya wabah ini lagi, kembali diuji kliniskan lagi untuk sebagai terapi tambahan. Jadi untuk pada beberapa pasien itu diberikan pada sesuai indikasi, mulai dari derajat sedang, berat maupun pada fase kritis. Jadi kalau derajat-derajatnya nanti mungkin bisa dibaca sendiri, tapi intinya adalah sudah mengalami gangguan pernafasan yang berkaitan dengan pneumonia gitu. Bisa dia itu membutuhkan oksigen, kemudian saturasi oksigennya juga terjadi penurunan, bahkan juga mengalami gangguan shock maupun gangguan sirkulasi secara organik yang lainnya. Lanjut. Nah, ini akhirnya menjadi suatu pertanyaan. Jadi, apakah benar plasma konvalesen ini bisa menjadi salah satu atau menjadi pilihan terapi dalam artian terapi yang spesifiknya? Makanya saat ini dari pihak pemerintah juga, mungkin juga kami dari PMI juga digandeng lah, ibaratnya seperti itu, dalam menyediakan plasma konvalesen ini. Jadi kita diajak tentunya bekerja sama dengan rumah sakit yang menginginkan terapi daripada plasma konvalesen ini. Jadi mitranya adalah PMI sebagai nanti yang mengambil darahnya. Jadi apakah ini memang menjadi salah satu pilihan terapi? Ya ini kita diuji cobakan secara klinis. Lanjut. Ya. Nah, ini jadi plasma konvalesen itu apa sih, atau terapi plasma konvalesen? Jadi ini adalah prinsipnya, gambar yang merah ini, orang yang merah sebelah kiri banget itu adalah pasien. Gambar-gambar ini ya? Ya itu, yang itu benar. Itu adalah pasien yang positif COVID-19, kemudian dia sembuh. Nah, itu disebut dengan penyintas. Istilahnya penyintas gitu. Jadi dia sudah memiliki antibodi, kemudian dengan metode pengambilan darah yang disebut dengan plasmaferesis. Jadi plasmaferesis ini benar-benar istilahnya mengambil yang dibutuhkan saja, yang tidak dibutuhkan akan dikembalikan lagi. Utamanya nanti akan diukur netralisasi antibodinya gitu. Ketika dia istilahnya mencukupi dalam artian masuk ke kriteria, berarti orang itu bisa digunakan plasmanya untuk terapi plasma konvalesen. Nanti dia akan diberikan pada pasien yang terpapar COVID-19. Jadi harapannya dengan diberikannya antibodi secara pasif dari penyintas itu tadi, dia akan mampu untuk membentuk atau menambahkan antibodi yang sudah jadi sehingga bisa melawan daripada virus COVID-19 untuk meningkatkan kesembuhan daripada pasien yang masih terpapar COVID-19. Jadi secara prinsip TPK adalah yang seperti itu. Ya, jadi saya potong sedikit ya. Saya potong sedikit. Nah, jadi berarti memang sumbernya itu justru adalah orang yang positif COVID-19 tapi sudah sembuh, begitu dinyatakan sembuh begitu ya. Ya, dengan kriteria yang sudah disampaikan atau ditetapkan oleh pemerintah, kriteria sembuh, nanti ada sekitar 14 hari, nah itu nanti akan diukur netralisasi antibodinya. Jadi prinsipnya memang harus konvalesen, jadi orang yang memang sudah mengalami suatu penyakit tertentu sehingga sudah membentuk antibodi. Antibodi, oke. Kok nggak mau lanjutin? Tunggu. Kita clear dulu ya. Oke, udah, monggo. Ini yang saya sebutkan tadi, jadi
Kalau prinsip penggunaannya sebenarnya sudah lama, di tahun 2000-an, bahkan kalau ini data-data yang agak baru ya, Ebola, MERS coronavirus, SARS-CoV, H5N1, H1N1, dan sebagainya itu juga sudah menggunakan terapi plasma konvalesen. Jadi untuk kondisi pandemi saat ini akhirnya juga diuji cobakan secara klinis sehingga membentuk hipotesis terapi plasma konvalesen dapat bermanfaat memiliki efikasi pada pasien SARS-CoV-2. Nanti kita lihat perjalanannya. Lanjut. Nah, ini kurang lebihnya mungkin cara kerjanya ya. Jadi yang kita harapkan yang akan kita ambil manfaatnya adalah antibodi. Jadi secara umum antibodi memiliki beberapa manfaat atau cara kerja, yaitu dia akan mengurangi kerusakan pada host dari respon inflamasi, kemudian akan menimbulkan imunomodulasi, bisa juga akan membentuk virus dan toksin netralisasi. Ini adalah salah satu atau beberapa fungsi-fungsi dari peranan antibodi. Nanti yang akan dibahas lebih spesifik pada slide berikutnya tentang mungkin imunomodulasi. Lanjut. Nah, ini efek antiviralnya. Jadi yang pertama adalah neutralizing dari antibodi. Jadi neutralizing antibodi maksudnya yaitu bagaimana atau suatu cara yang digunakan oleh antibodi sehingga dia dapat berikatan dengan antigen agar dapat menghambat aktivitas daripada antigen tersebut. Jadi antigen tersebut tidak mampu untuk menaklukkan daripada hostnya. Jadi sehingga dia tidak berkembang atau tidak bereplikasi. Jadi di situ jadi antibodi netralisasi itu bekerja. Baik itu nanti dia secara IgG maupun secara IgM. Lanjut. Nah, ini efek imunomodulasi. Yang dimaksud dengan efek imunomodulasi itu suatu cara memodulasi atau mengubah, mempengaruhi sistem imun sehingga dia dapat bekerja atau kembali normal kembali. Nah, caranya mungkin ada dia berpengaruh pada proinflamasi sitokain, kemudian pada komplement, pada autoantibody. Nanti dari situ dia bisa bekerja baik yang imunitas alami maupun yang imunitas daripada yang adaptif. Ini sekilas saja cara kerja daripada antibody. Oke. Lanjut. Kalau ini ketika antibody ini terbentuk, ini ada kurun waktunya ya. Jadi ini yang diharapkan ketika seseorang itu terkena daripada SARS-CoV, COVID-19, maka dia akan membentuk antibodi. Ada yang disebut dengan IgG maupun dengan IgM. Biasanya onset terbentuknya antibodi IgG, dia akan timbul lebih awal. Kemudian nanti dia akan menurun pada hari istilahnya ke 28, ke 30 kurang lebih ya sekitar 1 bulan. Tapi kalau IgG biasanya dia onsetnya lama timbulnya, kemudian dia akan menetap lebih lama untuk IgG-nya. Jadi ketika pemeriksaan misalnya pada rapid test yang dulu pernah direkomendasikan, biasanya kalau kita menilai rapid test itu pada fase awal biasanya IgM-nya akan meningkat terlebih dahulu, terutama pada sekitar hari pertama sampai dengan hari ke-7. Dan ketika pada akhir periode dia itu penyembuhan, biasanya IgG yang dia akan bertahan. Sampai kapan itu juga kita tidak tahu ya. Tapi pastinya IgG itu bisa menandakan bahwa fase akutnya sudah terlewati sehingga tinggal hanya fase kronisnya saja. Apakah itu menentukan virusnya masih ada ataupun virusnya sudah hilang? Biasanya butuh dengan pemeriksaan lanjutan seperti itu. Ya, dengan PCR salah satunya ya. Ya, salah satunya dengan PCR. Tapi PCR itu juga itu kan melihat antigennya, tapi juga tidak bisa melihat antigennya itu
masih hidup atau masih mati, jadi hanya tersisa dari badan daripada antigennya itu juga kadang-kadang dengan PCR kan masih terdeteksi. Tapi prinsipnya kadang-kadang ketentuan daripada pemerintah kan juga ada sekarang, ketika hasil PCR-nya itu sudah negatif itu juga dikategorikan sebagai pasien sembuh. Iya. Ya sekarang juga menarik ini ya. Yeah. Ada beberapa yang menyatakan itu sudah mulai banyak diomongkan ya tentang bangkainya virus tadi. Nah ini tadi yang ya ada tadi menyatakan jadi virusnya itu sudah mati tapi terdeteksi segala macam ya. Ada yang sejawat mengatakan itu bangkainya virus begitu. Benar. Ya, nah memang ya belum spesifik sekali berarti ya. Oke, mungkin juga untuk yang masyarakat awam ini perlu kita pertegas di sini ya. Yang dicek di rapid test itu biasanya apa sih? Apakah virusnya ataukah antibodi yang ini? Kalau antibodi yang itu yang mana kira-kira? Yang IgG atau IgM-nya? Mungkin untuk yang pemirsa yang awam mungkin juga perlu tahu ini. Ya kalau setahu saya ya memang istilahnya yang diperiksa itu adalah antibodinya. Gitu. Jadi kalau antibodi juga kalau di rapid dulu kan ada dua sebenarnya ya. Ada IgG-nya, ada juga IgM-nya juga. Gitu. Tergantung dia kesetnya itu menggunakan yang apa gitu. Jadi secara prinsip kalau misalnya kita juga menentukan orang COVID itu minimal sudah terbentuk di IgG-nya ini. Gitu. Jadi yang nanti bahwa ini sudah membentuk antibodi dari suatu SARS-CoV-2 ini, sehingga diharapkan plasmanya dapat digunakan. Tapi apakah nanti plasmanya dapat digunakan atau tidak juga tergantung daripada titer netralisasi antibodinya. Jadi kalau titer antibodi netralisasi antibodinya masih cukup tinggi, nanti dia itu yang dapat digunakan untuk sebagai imunisasi pasif pada pasien SARS-CoV yang masih aktif. Oke, kita lanjut dulu. Lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan tentang netralisasi antibodi. Jadi kemampuan antibodi untuk katakanlah berikatan dengan antigen sehingga aktivitas daripada antigen itu akan terhambat. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Jadi misalnya berat ringannya suatu penyakit dan umur juga ya. Jadi disebutkan bahwa pada pasien yang severe gitu, yang berat gitu, pada hari ke-6 setelah penyembuhan itu titer antibodinya itu sudah terbentuk cukup tinggi. Gitu. Sedangkan pada pasien yang sedang, kategori sedang, itu baru terbentuk sekitar hari ke-8. Jadi secara prinsip juga yang yang kita harapkan adalah yang titer antibodinya yang tinggi tadi, titer antibodi netralisasinya yang tinggi, sehingga dengan semakin pasien yang berat tadi itu dan dia sembuh, maka kemampuan netralisasi antibodinya yang ketika sembuh itu tadi dapat digunakan untuk pasien yang lain. Lanjut. Nah, ini saya sampaikan tadi bahwa prinsip daripada TPK, terapi plasma konvalesen, adalah vaksinasi pasif ya. Jadi, dia itu mentransfer imunitas. Jadi imunitas yang sudah ada pada penyintas tadi, penyintas pasien COVID yang sudah sembuh, diberikan pada pasien COVID-19 yang masih memiliki gejala penyakit. Dan sifatnya itu hanya sementara, jadi tidak digunakan untuk terus-terusan, dalam artian titer antibodinya juga lama-lama juga akan menurun juga pada pasien yang sudah diberikan. Jadi dia tidak bertahan lama. Lanjut. Ya. Ini kalau mekanisme kerja netralisasi antibodi coronavirus, jadi ada dua, bisa pada di luar sel atau pada permukaannya, bisa juga di dalam sel. Jadi kalau di luar atau permukaan sel, dia akan mengikat pada reseptor S terutama. Bagaimana netralisasi antibodi itu tidak berikatan dengan reseptor S tadi. Jadi dia itu menghambat ikatan dengan reseptor.
Kemudian cara yang kedua adalah ketika sudah terjadi ikatan itu tadi, bagaimana sel yang sudah masuk dalam ikatan itu tadi dia tidak lepas ke dalam lebih lanjut ke dalam sel yang lain sehingga tidak terjadi penyebaran. Itu mekanisme antibodi netralisasi, dia bekerja pada dua tahapan tersebut. Jadi pada permukaan sel, kemudian juga pada di dalam sel itu sendiri. Wah, bisa dua jalan ini berarti ya? Dua jalur, ya dua cara untuk menghambat. Sekarang mungkin lebih ke ininya ya, kita akan cerita tentang TPK ini tadi, terapi plasma konvalesen, terutama mungkin karena saya kerja di PMI, jadi yang berkaitan dengan PMI. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, yang menyiapkan untuk pengambilan atau penyadapan istilahnya itu kan di PMI, ya, jadi bekerjasama dengan rumah sakit. Jadi ada beberapa syarat yang khusus bagaimana terapi plasma ini disiapkan oleh kami. Lanjut. Ini seperti pada donor pada umumnya. Jadi mungkin pada pertemuan yang dulu ada beberapa seperti umur, kemudian tidak reaktif pada beberapa penyakit hepatitis B maupun C, HIV, sifilis. Kemudian yang pastinya adalah dia harus memenuhi kriteria pernah terdiagnosa atau dinyatakan sembuh COVID-19. Itu yang pertama. Kemudian dalam 14 hari ke depan setelah dinyatakan sembuh itu dia tidak ada gejala atau asimptomatik. Hasil tesnya, swabnya dia negatif. Dan yang ini yang utama sebenarnya pada pemeriksaan netralisasi antibodi atau antibodi spesifik, dia memenuhi syarat. Jadi ada kriterianya nanti yang ditetapkan oleh BPOM. Lanjut. Ini syarat spesifik yang dikeluarkan oleh BPOM ini tadi sudah disampaikan. Sebelumnya terdiagnosis positif COVID-19, kemudian tidak ada gejala dalam 14 hari, kemudian tidak memiliki riwayat transfusi untuk di wanita, dipersyaratkan tidak hamil. Jadi, kalau misalnya hamil, dia justru akan membentuk antibodi yang lain, malah justru akan menyebabkan efek yang disebut dengan TRALI, transfusion related acute lung injury, seperti itu. Kurang lebihnya akan membahayakan daripada yang si penerima, si resipien ini tadi. Sebentar, ini saya potong sedikit. Ya, itu tulisannya tidak pernah hamil, maksudnya tidak sedang hamil atau memang ketika proses terkena infeksi COVID itu tidak pernah hamil sama sekali, itu bagaimana itu? Yang nomor 3 itu? Iya, tidak pernah hamil. Tidak, wanita dipersyaratkan tidak pernah hamil. Jadi dikhawatirkan dia nanti akan membentuk antibodi di dalam tubuhnya itu tadi, yang justru akan bagi penerimanya itu akan mengakibatkan reaksi daripada transfusi darah. Gitu. Jadi tapi kalau misalnya pada wanita itu tidak hamil, tidak pernah hamil. Dalam tidak pernah itu tidak pernah sepanjang terinfeksi COVID, apa memang kalau ya namanya orang punya anak kan pernah hamil begitu? Apakah seperti itu? Apa tidak boleh? Berarti dia tidak memenuhi syarat gitu, tidak memenuhi syarat untuk ibu-ibu nggak boleh. Gitu. Oh gitu ya. Yang bisa adalah mungkin laki-laki, ya pastinya kan tidak pernah hamil ya laki-laki seperti itu. Iya. Nah ini menarik ini ya. Saya baru dengar berarti. Tapi kan, kalau misalnya tadi ada syarat tambahan, kalau pernah hamil, maka harus dites dulu antibodi dari HLA, HPA, HNA seperti itu harus negatif seperti itu. Oh, gitu. Jadi ini kan nomor 4 kan ada lanjutannya. Iya. Kalau kita kasus itu biasanya kita kalau generalisir anggaplah yang tidak pernah hamil gitu untuk dilakukan TPK ini tadi. Tapi kalau dia pernah hamil, kita harus cek dulu antibodi dari HLA, HPA, dan HNA itu harus negatif. Ini kaitannya sama ini yang saya sebutkan tadi, TRALI tadi itu, transfusion related acute lung injury. Ya. Jadi yang kena TRALI siapanya? Si resipiennya. Resipiennya. Si resipiennya.
penerimanya. Iya. Pastinya kan kalau daripada pendonor itu tadi kan ketika sudah diambil kan sudah nggak ada masalah, hanya untuk diambil saja. Tapi kalau si penerimanya malah akan menimbulkan masalah baru lagi nanti. Jadi pada wanita-wanita yang sudah pernah hamil itu sebaiknya tidak. Ataupun kalau misalnya tetap dilaksanakan, ada uji-uji tambahan tadi sehingga tidak menyebabkan efek yang berkelanjutan. Iya. Oke, Kemudian titer antibodi netralisasi ini 1/160. Misalnya kalau tidak ada ya seminimalnya adalah 1/80. Yang terakhir informed consent ini jelas. Jadi PPK akan digunakan untuk uji klinis dan sebagainya. Seperti halnya kita melakukan suatu tindakan, kita harus tetap melaksanakan informed consent. Lanjut. Ya. Ini sama, ini mungkin istilahnya masih istilah lama ya. Kemarin kan diupdate kemarin ya. Sekarang sudah menggunakan suspek, gitu, Ya. probable. Jadi ini kurang lebihnya. Jadi secara prinsip ada pasien COVID, kemudian dia sudah 2 kali negatif, dia terus akan didaftarkan sebagai penyintas, jadi atau calon donor dengan kriteria yang sudah disebutkan. Ada swab negatif, antibodi IgG positif, kemudian antibodi netralisasi lebih dari 160 dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan daripada si penerima. Lanjut. Kalau ini efektivitas kegunaan, mungkin yang tadi cara kerjanya yaitu dia mengikat SARS-CoV-2. Setelah diikat dia akan dinetralisasi, harapannya agar bisa normal kembali. Kemudian mekanisme efektor akan diaktifkan sehingga sel-sel imunitasnya akan bekerja secara normal. Lanjut. Ini mungkin secara spesifik atau ilmu imunologi ya, jadi dia akan menurunkan limfosit B, interleukin 6-nya akan diturunkan pada saat awal infeksi, kemudian terapi difokuskan pada peningkatan fungsi imun pasien dan menghambat produksi sitokin proinflamasi. Lanjut. Kemudian yang dimonitor pada si resipien atau si penerima pada terapi plasma konvalesen ini ada beberapa aspek. Pastinya ada, jadi kalau dari guidance-nya sekarang sih sudah banyak ya. Tapi secara umum dilihat dari klinisnya, radiologis, laboratoris, kemudian lama perawatan, ini juga angka kesembuhan, efek samping, kematian. Jadi ini pada terapi plasma konvalesen akan dinilai aspek-aspek beberapa aspek yang disebutkan tersebut. Lanjut. Ini plasma ini tadi ya. Jadi plasma itu adalah bagian daripada darah. Gitu. Jadi 92%-nya kurang lebih adalah air, 7% adalah protein, 1% adalah yang lainnya, sisanya. Jadi plasma itu adalah sifatnya adalah cairannya. Di situ juga mengandung berbagai macam kandungan dari plasma, bisa imunoglobulin atau antibodi, kemudian coating faktor, kemudian faktor-faktor yang lainnya. Lanjut. Ini yang jadi dari beberapa banyak ini yang kita ambil biasanya adalah antibodinya. Jadi kenapa tadi cara pengambilnya adalah plasma pheresis? Jadi memang sebenarnya yang diambil hanya plasmanya saja. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, misalnya trombositnya ataupun eritrositnya itu biasanya akan dikembalikan lagi secara plasma pheresis. Jadi yang diambil dia itu adalah plasmanya, hanya plasmanya saja. Jadi pada pasien yang pendonor itu pun juga akan
tidak menimbulkan kekurangan zat-zat yang lain karena tidak bersifat secara keseluruhan. Karena secara plasmafaresis itu adalah yang tidak dibutuhkan, dia akan dikembalikan lagi ke dalam tubuh daripada pendonor. Lanjut. Ini mungkin sama ya, jadi diambil dari BP POM. Nah, ini ada bagaimana pengambilan daripada TPK ini tadi, terapi plasma konvalesen yang berkaitan dengan penjaminan mutu. Jadi diambil secara plasmafaresis, tapi bisa juga konvensional jika di UTD tersebut, di UDD, unit donor darah, tidak memiliki kemampuan menggunakan plasmafaresis. Kemudian pengambilannya satu kantong, kurang lebihnya sekitar 450 ml, dan capaian waktunya dalam pengambilan kurang dari 12 menit. Lanjut. Nah, ini untuk pengujian dan penerapan mutunya, yang digunakan harus benar-benar memenuhi kriteria. Dalam hal ini adalah antibodi netralisasi. Dipersyaratkan tadi adalah 1/160. Kemudian pada uji IMLTD, infeksi menular ini harus negatif, gitu, tidak memiliki reaksi-reaksi yang dapat menimbulkan malah kasus-kasus yang lain. Modifikasi ditetapkan darah ini ya memang benar harus digunakan untuk terapi plasma. Kemudian lanjut. Ya, sudah. Untuk pengolahannya, ya ini yang ini. Nah, untuk plasma dari sekitar 450 tadi, kemudian akan dibagi menjadi beberapa unit. Bisa satu unitnya sekitar 200 cc secara closed system. Kemudian jika memungkinkan dilakukan inaktivasi virus dengan metode yang sesuai. Kemudian plasma dapat dibekukan menjadi fresh fluorescent plasma dengan proses yang tervalidasi. Masa kadaluarsa FFP ditentukan berdasarkan suhu penyimpanan. Lanjut. Nah, ini kelebihan daripada plasmafaresis, volumenya biasanya ya daripada plasma tadi biasanya lebih besar. Kemudian donasi orang yang mendonasikan itu bisa lebih sering, gitu. Kemudian risiko anemianya rendah karena tidak semua komponen yang diambil bisa lebih sering, gitu. Kalau misalnya pada yang lainnya itu sekitar 2,5 bulan, kalau ini bisa lebih sering lagi. 1 bulan, ingat saya itu bisa. Risiko anemianya juga lebih rendah karena tadi dia tidak mengambil zat-zat yang lain, jadi hanya zat yang diperlukan saja. Misalnya plasma, ini yang diambil hanya plasmanya yang tidak dibutuhkan, dia akan dikembalikan lagi. Paparan lebih rendah pada infeksi, aloimunisasi, hipersensitivitas. Kemudian kontaminasinya juga lebih rendah. Ini metodenya saja sih, metode dari TPK tadi, terapi plasma konvalens, adalah salah satunya adalah plasmafaresis. Jadi kelebihan plasmafaresis biasanya seperti ini. Lanjut. Nah, ini untuk persiapan dan dosis tadi transfusi ya. Jadi bisa dibuat dalam bentuk plasma segar, FFP maupun FP24. Bisa dari source plasma maupun recover plasma. Sebenarnya belum ada dosis baku pada terapi plasma. Bisa menggunakan dosis yang 100 ml, bisa yang 200 ml. Jumlah penggunaannya pun bisa diberikan sebanyak 3 kali maupun 2 kali. Jadi TPK ini tadi seperti disampaikan masih uji klinis. Jadi dari sisi dosisnya pun belum ada dosis yang baku seperti itu. Tapi dilihat daripada efektivitasnya, TPK ini cukup memberikan manfaat daripada penyembuhan COVID. Lanjut, saya rasa sih cukup ini yang terakhir ya. Ya. Iya. Luar biasa, Dokter Arif ya.
Jadi penjelasannya. mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan sesuai dengan. Ya, ini jadi ada beberapa pertanyaan timbul ini ya. Terutama mungkin bagi saya masih ya awam ya terkait penggunaan ini karena ya tidak pernah menggunakan ya. Berarti memang disebutnya itu sudah sebagai terapi ya, Dr. Arif ya. Bukan lagi suportif atau apa hanya meningkatkan antibodi begitu kan. Jadi terapi memang nyebutnya ya. Ya. Jadi gini, jadi kita mungkin Dr. Fadil juga mengetahui sebagai dosen farmako. Jadi kalau untuk terapi itu kan banyak lah istilahnya ya seperti itu. Ya, untuk asimptomatiknya seperti itu. Jadi untuk yang benar-benar terapi untuk daripada COVID-19 ini kan juga belum ada. Belum ditemukan. Jadi yang saya tahu juga terapinya itu adalah terapi suportif, asimptomatik seperti itu, pendukung saja. Jadi kalau misalnya gejala ini sesuai dengan beberapa kriteria penyakit tadi yang pneumonia tadi kurang lebih diberikan terapi suportifnya itu. Untuk terapi yang benar-benarnya kan memang belum ada. Jadi sifat daripada pemberian TPK ini tadi adalah sebagai uji klinis. Ya pastinya uji klinis terapi ya. Jadi membutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu. Bisa saya sebut juga terapi lah. Ya, terapi non spesifik mungkin ya, masih sementara ini lebih pasnya mungkin ya. Mungkin kalau bisa saya sampaikan ada terapi uji klinis ya. Uji klinis, gitu. Uji klinis karena memang belum ditetapkan. Ya, uji klinis. Jadi itu selanjutnya mungkin, nah ini plasma konvalesen ini harus tergantung golongan darah juga enggak? Apa sembarang ini sekarang ini? Dalam beberapa literatur yang saya baca, kalau untuk baiknya ya, sebaiknya itu kan ketika ada pendonor golongan darah A, resipiennya juga A gitu. Tapi ketika sudah tidak istilahnya didapatkan yang sesuai gitu. Jadi ada beberapa kriteria tambahan lagi yang mungkin bisa digunakan gitu. Jadi tidak harus golongan A untuk golongan A, tapi bisa juga untuk beberapa resipien yang lain. Nah, itu datanya ada, tapi mungkin lain waktu mungkin akan saya sampaikan. Tapi yang nomor satu ketika itu ada yang sesuai, pilihannya adalah yang sesuai, gitu. Tapi kalau misalnya itu tidak bisa, jadi ya apa boleh buat. Yang penting dia tidak menimbulkan reaksi daripada golongan darah itu tadi, reaksi silang, antigen antibodi itu tadi, reaksi silang daripada darah. Itu kan ada kan misalnya kalau golongan O kan bisa diberikan untuk siapa saja, gitu. Ya, betul. Terus untuk ini info terkait angka kesembuhan, apakah sudah ada ini dari mungkin beberapa uji klinis yang semenjak pandemi masih Indonesia ya, kurang lebih bulan Februari Maret begitu. Nah ini ada nggak yang kira-kira hasil-hasil sementara begitu? Ya, saya pernah dengar, cuman kalau angkanya saya belum bisa menyebutkan. Tapi saya pernah dengar, memang ada dia menunjukkan gejala. Tadi kan ada beberapa kriteria yang dinilai, mulai dari klinisnya, laboratorisnya, dan segala macam. Jadi dia untuk secara grafiknya, dia memang untuk mempengaruhi dalam kondisi kenormalan yang baik. Gitu. Jadi kalau untuk angka pastinya angka berapa, itu saya belum baca lagi. Gitu. Tapi yang saya tahu, bahkan kami juga mendapatkan surat dari UDD Pusat PMI. Ini digerakkan secara masif gitu untuk TPK ini tadi. Artinya kan mereka sendiri sudah mendapatkan bukti ataupun masukan data bahwasanya TPK ini memang memiliki efektif kegunaan gitu, efektif daripada kegunaan untuk penyembuhan COVID. Jadi tapi saya belum bisa menyebutkan angkanya itu, tapi sekarang digunakan secara masif. Artinya memang dia memberikan manfaat. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ini ya. Dengan pembahasan yang panjang tadi ini, perlu enggak di acara ini khususnya ya, kita membuat himbauan kepada pasien COVID yang dinyatakan sembuh
ayo datang rame-rame ke PMI untuk mendaftarkan sebagai calon donor nantinya, atau diambil dulu plasmanya untuk disimpan? Apa perlu sampai sekarang kita berkampanye seperti itu, Dr. Arif? Bagaimana ya? Kalau dari kita lebih himbauannya kepada rumah sakit ya, karena yang permintaan itu kan datangnya dari rumah sakit. Tapi untuk gambaran umum atau sosialisasi mungkin kepada masyarakat tidak ada salahnya. Artinya memberikan sosialisasi manfaat daripada terapi plasma konvalesen ini, gitu. Bahwa terapi plasma konvalesen ini ada manfaatnya. Untuk himbauan kepada rumah sakit, nah itu biasanya nanti tugas PMI lah istilahnya untuk memberikan sosialisasi. Dalam artian PMI ini bisa untuk melaksanakan terapi plasma konvalesen, memberikan pengambilan darahnya. Oke, jadi kalau himbauan ke masyarakatnya misalnya sudah sembuh, gitu, Dr. Fadol. Kalau untuk himbauan itu datang ke PMI-nya misalnya untuk kayak himbauan donor darah rutin secara sukarela itu belum sampai di situ. Nanti biasanya dari rumah sakitnya yang akan memberikan himbauan ke pasien-pasien COVID-nya itu tadi, gitu. Kalau sifatnya kita mengedukasi masyarakat tentang manfaat, kemudian memberikan sosialisasi ke rumah sakit bahwasanya PMI siap untuk diajak kerjasama dalam hal penyediaan terapi plasma konvalesen. Nanti biasanya untuk menggandeng daripada pasien-pasien tersebut, nanti rumah sakit yang akan memberikan data-datanya juga yang akan mengajak biasanya kan, karena pasien itu kan pasca perawatan daripada rumah sakit tadi. Oke, baik. Ini menarik sekali ya melihat angka COVID yang jutaan, mungkin ya puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan di Indonesia, di dunia. Harusnya kan sudah mulai kita bisa memaksimalkan ini untuk kita sebagai terapi dengan plasma konvalesen ini untuk semakin membendung supaya tidak semakin bertambah banyak begitu ya. Atau minimal ketika pun positif dalam tanda kutip tidak begitu masalah. Harapannya seperti itu. Jadi jadi harapannya kalau misalnya kan prinsipnya bisa ditekan gitu ya. Iya. Prinsipnya pemberian imunisasi pasif gitu. Jadi pemberian antibodi yang sudah terbentuk daripada penyintas kita berikan kepada pasien yang masih aktif. Jadi kalau si pasien itu diberikan, harapannya juga angka kesembuhan juga akan semakin tinggi. Tapi pastinya juga kriteria-kriteria tambahan atau himbauan-himbauan tambahan dari pemerintah, gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, itu juga harus kita laksanakan sebelum benar-benar ditetapkan sebagai terapi definitif. Jadi kalau untuk uji klinis juga masih memerlukan waktu ya. Ya, betul. Ya, uji klinis itu panjang sampai nanti tahap 1, tahap 2, tahap 3 ya, sampai multi center di dunia dan sebagainya. Ya. Wah, luar biasa sekali. Ya, terima kasih Dr. Arif pada pemaparannya. Mungkin sebelum diakhiri saya tambahkan sedikit ya tadi. Ya, boleh tambahkan dulu. Nah, ini saya tambahkan sedikit untuk yang kompatibilitas daripada plasma tadi tentang resipien dan donor. Jadi kalau misalnya untuk penerima atau resipien A, kita bisa mendapatkan donor dari A dan B. Ini baru saya cari. Kemudian resipien B bisa dari donor B maupun AB. Kemudian resipien AB, ini kalau AB khusus ini hanya bisa mendapatkan dari pendonor AB saja. Kebalikannya, kalau O itu bisa dari pendonor semuanya, O, A, B maupun AB. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya tekankan bahwasanya untuk yang baiknya itu sebaiknya sesuai dengan kompatibel daripada golongan darahnya. Tapi bila tidak memungkinkan, bisa dijadikan pilihan yang lain. Karena untuk mendapatkan, kalau yang normal saja kita kadang-kadang susah nyari darah, apalagi pada pasien COVID
golongan yang sesuai. Iya. Iya, syaratnya harus sembuh dari COVID Iya. soalnya ya. Iya. Terus siapa yang mau kan juga nggak ada yang mau. Iya, Dan kita betul. sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih Dokter Arif. Ya, Iya. semoga ini bisa mengedukasi Betul. ya semua masyarakat, baik yang awam maupun tenaga medis, dan semoga kita semuanya selalu terhindar dari sakit khususnya COVID-19, dan semoga COVID ini segera berlalu ya, kembali ke normal yang dulu. Amin. Baik para Yang sahabat. sebelum kalah. Iya, betul. Baik para sahabat Dokter dimanapun berada, ya demikianlah untuk kita berbincang atau berinteraksi asik dengan Dr. Arif Adi Saputro, MBiomed, MM, ya Kepala UDD PMI Kabupaten Kudus di Jawa Tengah. Kurang lebihnya mohon maaf, ya semoga bermanfaat. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di berinteraksi asik berisik. Donor darah itu keren. Donor darah gaya hidupku. Donor darah asik tau. Donor darah selamatkan jiwa. Kalau donornya rutin, bisa bikin kita sehat. Donor darah itu sedekah. Mari donor sekarang. Dondong yuk. Dondong. Donor dong.